Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para pemirsa TPRI Sumatera Utara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh kita yang hadir, ibu-ibu sekalian di studio ini, marilah kita sama-sama pertama sekali mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sadarilah Allah tidak pernah berhenti mencurahkan nikmatnya dalam hidup kita. Semoga kiranya kita termasuk kelompok orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir kelak. Amin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada sore yang mulia ini kita kembali bertemu di acara Islam Rahmatan lil Alamin, kerjasama antara Televisi Republik Indonesia Sumatera Utara yang kita cintai ini bersama dengan pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia Sumatera Utara. Adapun tema sore hari ini berkenaan dengan muhasabah dan optimisme. Tentunya untuk menyampaikan materi ini sudah hadir di tengah-tengah kita, tidak asing lagi, seorang tokoh juga sekaligus ulama mubaligh yang sudah tidak asing bagi kita semuanya, dan beliau juga adalah anggota DPR RI dari fraksi PKS. Alhamdulillah tahun ini kembali terpilih untuk berikutnya, yaitu Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Antum sehat juga Bapak Ustaz ya? Alhamdulillah. Ini warna bajunya sama dengan kerudung ibu-ibu. Baik. Orang misalnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ibu-ibu bisa bertanya ya di akhir daripada ceramah atau pembuka ceramah dari Pak Tifatul Sembiring. Nah, untuk memperhemat waktu, kami pikir kita persilakan kepada Ustadz Haji Tifatul Sembiring untuk menyampaikan materi ini, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan diskusi, dialog interaktif di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kita hari ini sudah berada di penghujung tahun 2024. Sekarang 30 Desember ya. Iya.
Kalau di bulan Hijriahnya, ini tanggal 28 Jumadil Akhir. 1 atau 2 hari lagi kita akan masuk ke bulan Rajab. Habis Rajab, Sya'ban. Habis Sya'ban, Ramadan. Jadi waktu-waktu itu memang cepat sekali berlalu. Sebagaimana juga Allah ingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian berlomba mengejar harta, tiba-tiba kalian sudah berada di pintu kubur. Memang di pintu kubur itu tiba-tiba, Bu. Ada rencana saya mau wafat tahun 2050, enggak bisa itu ya. Enggak bisa itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau udah sampai waktunya enggak bisa dimajukan semenit pun, tidak bisa undurkan semenit pun. Nah, saya teringat kepada perjumpaan Sulaiman bin Malik, seorang khalifah di masa Abbasiyah, di masa Bani Umayyah dulunya. Beliau bermarkas di Damsyik atau Damaskus sekarang nih, Suriah. Nah, pengganti Sulaiman bin Malik ini adalah Umar bin Abdul Aziz, ya. Itu sepupunya itu penggantinya setelah itu. Waktu itu Sulaiman bin Malik sudah menguasai sepertiga dunia. Beliau kunjung ke kota Madinah dan kemudian di sana beliau minta ditemukan dengan seorang ulama yang masih musalsal, masih connect, masih sambung sanadnya kepada Rasulullah SAW. Maka dipertemukanlah dengan Abu Hazm namanya. Abu Hazm panggilannya, ulama yang terkenal itu. Kemudian Sulaiman bin Malik mengatakan kepada Abu Hazm, sami'tu al-hadis min Rasulillah SAW, saya pernah mendengar hadis dari Rasulullah SAW. Qala Rasulullah, berkata Rasulullah, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Qila wa ma jila'uha ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, bikathrati dzikril maut wa tilawatil Quran. Jadi ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya hati kita ini, hati manusia ini bisa berkarat. Seperti berkaratnya besi jika sering terkena air. Sahabat tanya, apa pembersihnya ya Rasulullah? Apa obatnya yang karat tadi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, banyak-banyaklah kalian mengingat mati dan banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran. Itu dia tombol hati itu, ya. Bukannya joget TikTok, Boy, ya, gitu. Nah, kemudian dalam dialog itu juga dikatakan Sulaiman bin Malik bertanya kepada Abu Hazm, ya Aba Hazm, malana nakrahul maut. Kenapa kami ini takut akan mati? Kenapa kami ini akan benci terhadap mati? Dijawab oleh Abu Hazm, li'annakum kharabtum akhiratukum. Ya, karena engkau sudah menghancurkan bekal akhirat kalian. Wa amartum dunyakum. Dan kalian berlomba-lomba membangun dunia kalian. Rumah yang mewah, kendaraan yang prestis, ya, uang yang banyak. Itu akhirat itu tidak disiapkan, dihancurkan. Ya, fatakurahuna khuruja minal amari ilal kharabi. Kata Abu Hazm, ya pantas saja kamu benci, berpindah dari sesuatu yang kalian nikmati kepada sesuatu yang kalian sudah hancurkan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, baik ibu-ibu yang berada di studio dan juga yang berada di rumah pada sore hari ini, jangan kita terlena dengan dunia ini, ya. Kemudian bermewah-mewah, ya.
Jadi saya juga ingat Ustaz ada kisah Ayahanda Taufik Ismail, seorang penyair ya. Saya memanggilnya Ayahanda karena Taufik Ismail ini sekelas sama ibu saya di SMP dulu. Ya. Beliau dua-dua masih sehat, alhamdulillah, 89 tahun usia ibunda. Nah, suatu saat Chrisye minta kepada almarhum Chrisye, udah meninggal, penyanyi itu minta dituliskan satu naskah lagu yang mengingatkan kita kepada akhirat, kematian. Jadi Ayahanda Taufik Ismail cerita ke saya bahwa waktu itu katanya saya lagi sholat tahajud di malam Jumat itu, pagi Jumat. Kemudian setelah itu baca Yasin, surat Yasin, ketemulah ayat itu. Yang berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kemudian ditulislah puisi itu yang kemudian judul lagunya itu Ketika Tangan dan Kaki Berkata. Gitu. Ya, mungkin ibu-ibu sebagian ada yang ingat gitu. Syairnya itu, akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya, berkata kaki kita kemana saja ia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Ketika syair ini disampaikan ke Chrisye, dia baca dan dia nyanyikan, dia menangis dan sampai tersungkur tuh kata. Melihat makna yang diambil terinspirasi dari surat Yasin tadi. Ketika tangan dan kaki berkata, ya. Jadi dunia ini fana. Semua ada batasnya. Bahagia tak selamanya, suka duka silih berganti, kata seorang penyair. Oleh sebab itu, pentinglah kita di momen-momen, sebetulnya bukan hanya di akhir tahun, setiap hari mestinya kita memuhasabahi diri kita. Sebelum tidur, apa yang sudah kita lakukan hari ini, dan apa yang sudah kita tinggalkan kewajiban kita sebagai hamba. Ini tuh saat pembukanya. Subhanallah. Sampai nyanyi ini, jangan direkam Bu ya, nanti saya takut masuk dapur rekaman, panas Bu dapur. Baik para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Saya pikir Pak Tipatur ini seorang politikus saja ya kan? Ternyata beliau juga adalah seorang penyanyi seniman, Masya Allah. Orang karo yang dikasih mic untuk nyanyi dan bisa. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di studio ini juga hadir ibu-ibu kita dari pengajian Majelis Taklim An-Nisa Abidin Tanjung Gusta. Assalamualaikum Bunda. Kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Az-Zahra Sri Kandi Medan. Assalamualaikum Ibunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terakhir adalah ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin Medan Helvetia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Pak Tip, dan saya terus terang sampai terharu gitu ya mendengar bagaimana usia kita ini dimakan zaman terus begitu berlalu. Ada yang bertanya Bu? Silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nefofi dari Perwiritan Al-Muklisin. Nefofi. Dari Kecamatan Medan Helvetia, Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustadz, apa makna muhasabah itu Ustadz? Dan mengapa kita harus muhasabah? Itu saja pertanyaan saya Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak Tip. Jadi makna muhasabah ya. Muhasabah itu dari hasabah, yahsabu, hisaban. Itu asal katanya dari hisab. Hisab itu menghitung. Makanya yaumul hisab, hari perhitungan. Atau mengkalkulasi, nah, itu juga disebut hisab. Tahsib, kalau kita belanja di Arab tuh, tahsib, coba hitung berapa gitu. Nah kalau muhasabah itu dari tahasabu, ya tahasabu itu atau muhasabah maknanya membuat perhitungan. Jadi nanti kita akan dibuat perhitungan tentang kita pribadi-pribadi. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita tinggalkan atau larangan yang kita lakukan. Nah, tentang yang topik kita ini muhasabah, ini adalah muhasabatun nafsi. Mengkalkulasi, menghitung-hitung diri kita saat membuat perhitungan diri kita sendiri. Kita tahu. Jangan sampai kita katakan saya nggak tahu, saya lupa, nggak ada itu ya. Jadi itu gunanya kita muhasabah. Nah, secara istilahan dikatakan al-qiyamu bitasfiyati wa tanqiyatin nafsi al-basyariyah min dunubiha wa ma'asiyaha. Jadi adalah menyaring, itu muhasabah itu menyaring kita, mensucikan diri kita atau jiwa kita dari dosa dan maksiat. Nah itu. Intinya muhasabah itu di situ. Ya, karena suatu saat semua apa yang pernah kita lakukan ini pasti kita akan pertanggungjawabkan. Ya. Hari kemarin adalah pelajaran, hari ini adalah kenyataan, hari esok adalah harapan. Ya, ada 3 itu. Jadi hari kemarin itu dipelajari, dihisab, dihitung-hitung. Mengapa? Karena ini wajib, muhasabah ini wajib. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan sudah dibacakan surat Al-Hasyr 18 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jadi perintah itu wal tanzur, lihatlah apa yang kau siapkan untuk hari esok. Bekalnya itu apa? Jadi lihat di belakang untuk ke depan. Wattaqullah 2 kali diminta bertakwa oleh Allah dalam satu ayat ya. Karena nanti Allah akan mengkhabarkan, ya. Nah, kata Umar bin Khattab, beliau juga pernah berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya, barangkali ada orang-orang yang menyelewengkan amanah, menyelewengkan uang, korupsi dan sebagainya, bisa selamat dari mata manusia ya, tapi tak akan selamat dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya pengawas namanya Raqib dan Atid ya. Jadi itu makna dari muhasabah. Dan mengapa? Karena dia wajib. Nah, jadi muhasabah itu wajib. Nah, supaya kita tidak lupa diri ya. Baik. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sapa dulu ya jalal kita tadi. Ibu-ibu salehah. Insyaallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa semangatnya ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Ibunda. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, nama saya Cut Indra Kumala dari Perwiritan Al-Muklisin, Kecamatan Medan Helvetia. Izin bertanya Pak Ustadz,
pentingkah melakukan musahabah itu? Lalu apakah manfaatnya untuk pribadi kita, Pak Ustadz? Ya. Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Cut Indra Kumala ya. Bukan cut bacanya ya, Cut nih. Jadi pentingkah muhasabah itu penting, sangat penting gitu. Karena ya bahkan ini harus jadi amalan rutin kita ya. Yang baik-baik ditingkatkan, yang salah, yang keliru dikoreksi ya, yang kurang-kurang ditambahkan gitu. Orang kalau nggak tahu dia suhu badannya misalnya tekanan darah tutup, ini ada Bu Dokter di sini, main lari aja sprint bisa jatuh, Bu, bisa pingsan. Jadi coba dicek dulu kalau apalagi usia udah di atas 50, ada riwayat macam-macam ya. Lihat dulu nadinya tuh berapa. Sama juga, kita nggak pernah memeriksa atau mengevaluasi apa yang sudah kita tinggalkan, apa yang sudah kita lakukan. Ya, jadi ini harus dikoreksi. Orang orang yang muhasabah itu sebetulnya Bu Cut ya, orang yang cerdas saja. Kata Rasulullah SAW, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis itu dalam bahasa Arab tafsir itu disebutkan aqalun nas, orang yang cerdas tuh. Orang yang cerdas itu adalah dia menghitung-hitung dana nafsahu, ya, mengkalkulasi diri dia, kemudian dia beramal untuk setelah mati. Jadi kalau orang yang yang menuruti hawa nafsu itu adalah orang yang lemah, orang yang bodoh. Hanya ngikutin hawa nafsu saja. Ya, lebih condong ke bumi istilahnya. Ya, nafsu itu ya harto, tahto, dan wanito ya kalau bagi laki-laki. Ya kan? Kalau bagi perempuan tentu ya laki-laki lawan jenisnya. Nah, itu yang sering kerap kali menggoda kita. Nah, manfaatnya apa? Ya kita bisa mengevaluasi diri kita. Ya, kita bisa melihat apakah masih kita sesuai dengan rel itu di jalan itu Al-Quran dan Sunnah atau sudah nyimpang kita keluar dari rel itu. Rel kita kan Al-Quran dan Sunnah, ya itu ukurannya. Kita udah on the right track belum itu? Bukan on the track aja, on the right track kata orang Karo, ya. Nah, memang benar itu jalannya. Atau keliru arah. Jika ternyata kita sudah menyimpang, katakan ada deviasi sedikit pun, maka kita sadar. Kalau kita muhasabah, kita luruskan kembali, salah perbaiki, ya, minta maaf, berbuat dosa, kita bertaubat, kita istighfar, ya, kendalikan diri. Jangan terus sudah nyimpang ke jurang terus saja. Pokoknya saya ikut ini aja, hati-hati, ya. Pelajari kembali mana yang benar, mana yang salah itu. Sebab dalam Surat Al-An'am 153 itu saat Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun ya. Kata Allah, inilah jalanku yang lurus nih. Ikuti ini, fattabi'u. Jangan ikuti jalan-jalan cabang ini. Yang lurus ini ikutin. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tidak ikut Yahudi maupun Nasara. Jadi nyimpang kanan kiri jangan diikuti, lurus saja. Ini gara-gara seliter beras ya, tambah mie instan, goyang kita. Karena subul-subul tadi itu dihiasi. Dihiasi karena itu setan kan. Coba, Bu, ada tempat karaoke yang bau apek ada nggak? Ada tempat-tempat diskotik yang bau itu, wangi-wangi semua. Coba masuk ke musola, celana dalam lah disimpan di bawah karpet segala macam. Kotor pula itu ya. Allah. Karena mungkin orangnya ketetesan, disimpan bawah aja sama dia. Lupa pula 3 tahun nebu ulat lah itu kan. Itu kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi subul-subul itu pasti dia dihiasi. Dan juga manfaat lain, kalau kita sering muhasabah itu kan kita sering koreksi ya, sadar diri, mawas diri lah. Kalau bahasa Sanskertanya itu mawas diri. Kita jadi nggak sombong, Bu. Kita jadi nggak sombong.
Oh ternyata saya ini manusia biasa. Oh ternyata ya muda-muda lama-lama tua juga kan Bu ya. Dulu masih muda-muda, masih ingat bekepang 2 tuh rambut. Sekarang udah keriput, enggak dikepang nggak bisa lagi tuh rambut. Ya, jadi kita mengingatkan diri kita, menyadarkan diri kita nggak sombong gitu loh. Gitu. Karena semua ini akan berakhir. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Tip. Yang bisa kita tangkap adalah orang yang selalu muhasabah diri itu adalah orang cerdas. Setuju ya Bu ya? Setuju. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, Pak Ustaz. Bu, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, saya Dr. Nining Juliastuti. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Mengapa banyak orang lalai melakukan muhasabah? Kondisi apa saja yang menghalangi muhasabah Ustadz? Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau langsung Ustaz ya. Langsung aja Ustaz. Lalai ini dalam bahasa Arab maknanya ghaflah, ghafil. Lalai atau lupa. Ya, suka lupa nasi. Ya. Nasi itu. Jadi Allah sudah mengingatkan Adam dan Hawa. Panasi itu, aku lupa katanya gitu. Aku lupa, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati, itu lupa panasi. Manusia itu sumiyal insan binisyanihi. Disebut dia insan tuh karena akar katanya juga nyangkut dengan nisyan, lupa. Gitu. Jadi manusia itu tempat salah dan lupa. Nah, itu tuh. Oleh sebab itu ini koreksi ini harus terus-menerus, ya. Jadi mengapa banyak orang lalai? Pertama tertipu oleh dunia, sibuk sama dunia itu. Dunia ini indah dan menipu. Allah juga sudah sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah dunia ini kecuali keindahan yang menipu. Mempesona kita. Iya kan? Kamu dipanggil-panggil sama suami dari tadi. Lagi nonton TV enggak nyaut tuh. Kenapa? Ada saruhan. Iya kan? Lama-lama udah gini depan TV itu suami baru tahu. Belum cukur lagi kumisnya itu ya. Jadi begitu tertipu dengan dunia. Sibuk dengan HP, dengan gadget kita. Iya kan? Apa manfaatnya? Nonton nenek-nenek joget di TikTok gitu. Itu nanti bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah itu, ya. Cobalah, umur kita ini udah diberi lebih sama Allah, ya kan? Beri kesehatan, nikmat mata, lebih banyak nonton TikTok atau banyak baca Quran, kan gitu kan? Nah, jadi tertipu oleh dunia, mengejar harta, tahta, dan lawan jenis tadi yang saya sampaikan. Jadi membangun berlebihan orang kadang-kadang, membangun dunia untuk pribadi itu berlebihan. Ya. Apalagi kalau kita lihat kasus Suriah ini Ustaz. Ya. Gimana seorang presiden dulu, luar biasa. Udah banyak sekali yang dibunuh, 100 orang dibunuh setiap hari. Ya. Jadi cerita, bahkan istana itu lorong itu berapa kilo ya. Ya Allah. Seolah-olah itu akan jadi benteng, dia nggak mati-mati gitu ya. Ngeri kalau ngelihat di video-video itu ya. Seolah-olah dia akan hidup selamanya. Nah, itu yang pertama ya, tertipu. Yang kedua itu terpesona itu. Memanglah fitrah kita wajar Bu, wajar. Manusia tertarik kepada dunia itu wajar sekali. Dan itu fitrah kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqantarati minadz dhahabi wal fiddah ya wal khail ya wal musawwamatil wal an'am wal harth." Ya itu. Jadi dijadikan indah, memang fitrah kita. Hubus syahwat, syahwat kita itu, maaf ya kalau di sini ayatnya kan maksudnya lawan jenis, tapi dari laki-laki itu ke perempuan. Dan itu wajar. Laki-laki tertarik sama perempuan itu wajar Bu. Yang nggak wajar itu laki-laki tertarik sama laki-laki, parah itu. Melambai lagi gini-gini kan.
mau digamparin aja tuh orangnya. Saya kalau lagi ada banci-banci saya mau makan, hilang selera saya, Bu. Ya. Gitu. Ya, jadi wal banin, anak-anak, ya. Terus harta tadi, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah, harta emas dan perak. Simpanan. Udah jalan ke pesta tuh sampai bongkok gitu kan beratnya. Kirain emas asli enggak palsu ternyata. Imitasi. Itu manusia tuh ingin kayak gitu, gelang, kan ada orang gitu-gitu kan. Ya, itu mau diapain gitu. Ya, memang wajar senang sama harta apalagi perempuan. Jadi jangan juga mentang-mentang begitu perempuan nggak dibelikan cincin, kalau sanggup belikan. Berlian, walaupun itu berlian huta huruf misalnya gitu ya. Berat nanti taruh sini. Jadi itu wajar, cuman jangan berlebihan. Ya kebun, ternak tadi ya, sawah ladang, biasa tunggangan. Tadinya punya kereta sepeda motor, punya uang lagi beli Suzuki Carry, punya uang lagi beli Fortuner kan, beli uang BMW, ya kan? Punya uang lagi kalau bisa beli private jet, kalau nggak ada private jet numpang sama private jet orang gitu misalnya. Ya, jadi kayak gitu, nggak ada puasnya. Kapan manusia itu puas? Setelah mulut ini disumpal dengan tanah. Kapan tuh? Ketika masuk ke liang lahat. Ya, itu. Jadi dzalika mataul hayah tid dunya wallahu indahu husnu ma'ab. Itulah keindahan dunia. Wajar tapi jangan berlebihan. Letakkan harta itu di tangan, jangan di hati. Jadi kalau di tangan tuh simbolnya amanah. Kalau di hati ntar hilang sedikit, orang nih, maaf ya, hilang sedikit dari dia harta, macam hilang segalanya tuh. Padahal selama ini udah berlebih-lebihan Allah berikan. Kan gitu kan? Ya, untung waktu rugi 2 juta, kami hancur nih kan gara-gara pemerintah nih. Waktu untung puluhan juta, tenang aja kawan tuh kan. Nah, gitu. Itu manusia begitu, suka mengeluh gitu. Nah, juga manusia itu lalai karena nggak paham perubahan waktu. Para ahli hikmah mengatakan al-waktu wal hayah. Waktu itulah kehidupan. Kalau kita menyia-nyiakan kehidupan kita, berarti kita telah menyia-nyiakan waktu kita telah menyia-nyiakan kehidupan kita. Al-waktu kas-saif, kata ulama. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tak pandai memainkannya, akan menebas lehermu sendiri. Gitu. Ya. Nah, waktu yang sudah berlalu nih Bu, bapak-bapak sekalian berada di rumah juga, itu nggak bisa kembali lagi. Ya kan? Ya Allah balikin waktu remaja dulu. Nggak bisa. Udah lewat dia. Udah past tense. Kalimatnya itu udah kalimat masa lalu. Ya. Jadi jangan suka ingatkan mantan apa itu ya. Lalu mereka apa? Berhura-hura dalam pergantian waktu. Coba lihat nih, kita saksikan nih. Seluruh dunia malam tahun baru ini, ya kan? Gak tahu Medan nih. Medan nih saya bilang kenapa sepi nih? Mahal kembang apinya Ustaz gitu. Bagus lah saya bilang. Kan buang-buang duit aja tuh, ya kan? Berhura-hura, mabok sampai pagi. Ya kan, hore, orang umurnya berkurang. Umur itu kan jatah. Umur itu jatah. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu tsumma antum tamtarun. Jadi sungguhnya dialah Allah yang menciptakan kalian dari saripati tanah dan ditetapkannya ajal, enggak ditambah-tambah tuh, Bu. Jadi bukan kayak karet bisa ditarik-tarik seperti itu. Jadi mestinya kita pergantian tahun kita muhasabah. Bukan musahabah, Bu. Sahabah itu sahabat. Muhasabah, hisab itu lain-lain asal katanya. Musabaqah nanti lagi nih. Jadi begitu, ya. Nah, jangan sampai kita salah memahami waktu. Itu menyebabkan orang lalai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita break sejenak karena iklan mau lewat yang satu ini.
Ibu sekalian, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Cia Nirwati dari pengajian Al-Jahra Sri Kandi Puja Kusuma Medan. Izin bertanya Pak Ustadz, seperti apa gambaran hakikat perjalanan anak manusia itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya, pertanyaannya seperti apa tahap perjalanan seorang anak manusia ini. Kok tiba-tiba kita sudah berkacamata di sini ya, pakai cincin, pakai kerudung, manis-manis ya, cantik-cantik. Itu kan dari awalnya dulu tahu dari mana kita, asal kita dari mana. 2 tahun kita sebelum lahir kita bentuknya apa? Hah? 2 tahun sebelum lahir? Enggak ada. Batu bukan, air bukan, daun bukan. Air enggak bisa dinamai orang kan? Gitu. Makanya kata Allah dalam surat Ad-Dahr itu Al-Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah sudah pernah satu masa datang kepada kalian, waktu itu kalian berupa sesuatu yang belum bisa disebut. 1 tahun kita sebelum lahir, kita bukan apa-apa. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj. Baru diciptakan manusia itu dari setetes nutfah. Nutfah itu sperma. Sperma campur dengan ovum, terjadi reaksi kimia, bentuk zigot. Bu dokter nanti jelasin ya. Belah 2, belah 4, belah 8, 16, 32, 64, 128, 516. Kok apa Ustaz? Ya saya orang digital jadi hafal lipatan 2. Nah baru jadi segumpal darah, segumpal daging, jadi tulang, jadi daging, dibalut lagi dengan daging, disempurnakan, baru lahir, baru dinamai. Gak bisa sperma ini namanya si Ali, gak bisa. Jadi kita dulu nggak ada menjadi ada, gitu loh. Dalam Al-Quran penjelasannya lebih detail lagi. Manusia berasal dari ruh dulu. Ruh ini diciptakan oleh Allah, ruh banyak ruh yang diciptakan. Kemudian pada hari ke 120 hari itu Allah meniupkan ruh itu melalui ubun-ubun bayi itu. Ditiupkan dari situ, nanti dicabut dari situ juga. Jadi ruh orang itu nanti waktu meninggal dicabutnya melalui ubun-ubun. Tahu ubun-ubun Bu? Yang kalau bayi itu agak berdenyut gitu dia. Makanya kalau orang meninggal tuh nengoknya agak ke belakang sini kan. Ya kan, nggak ada nengok-nengok gini, nggak ada tuh. Apalagi main TikTok nggak ada. Jadi nengoknya kayak jauh tembus ke atas itu kan, karena udah dibawa ke atas. 500 malaikat itu berjejer. Ya jadi 120 hari, nah kurang lebih 9 bulan 10 hari, tsummas sabila yassara, keluar manusia, lahir ke muka bumi. Itu namanya alam dunia. Alam ruh, alam janin, alam dunia. Dimudahkan jalannya, ya kan? Saya juga tadinya lama tuh waktu bujangan mikir gimana gitu ya. Bayi segede itu lolos di saluran sekecil itu gitu. Lama-lama stres kita mikirnya kan. Apalagi lewatnya bahu tuh. Rupanya kata ibu saya bidan kebetulan. Jadi bayi itu keluar kepalanya ngadep bawah. Pas di bahu ini dipuntir. Terus jadi berputar dia. Lolos bahunya. Nah, luar biasa. Dan apanya ini Ustaz? Antum udah tahu belum nih manggut-manggut? Sudah. Selama ini merasakan aja. Enggak, 2 anak saya nyaksikan. Saya disuruh saksikan. Jangan ya dokter, saya nggak bisa makan sebulan kalau gitu. Jadi waktu keluar tuh ubun-ubun kepalanya dirapatkan betul. Nah, jadi itu alam dunia. Ada nanti ada umur kita, ya. Dari bayi, remaja, dewasa, dan yang tua, meninggal, masuk alam kubur. Nah, berapa lama di alam kubur? Wallahu a'lam bishawab.
sampai kiamat tiba. Ditiupkan satu kali sangkakala, ya, maka matilah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Dia ada 2 kali trompet atau sangkakala hari kiamat. Pertama mati semua, manusia mati, hewan mati, jin-jin mati, malaikat mati, iblis mati semua. Tinggal Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Hanya tinggal Allah. Segala sesuatu pasti akan hancur, akan musnah kecuali wajah Allah. Gitu. Nah, setelah 40 tahun Allah menghidupkan malaikat Israfil, disuruh meniupkan lagi sangkakala. Di dalam surat Yasin dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ya kan? Kalian sering baca Yasin tuh hafal itu. Ya, maka ketika ditiupkan sangkakala kedua, jadi ada nafkhatain, 2 nafkah. Pertama tadi mati semua, 40 tahun kemudian, 40 tahun akhirat dihidupkan semua. Bangkit bagaikan ini tunas muda yang ini, Ustaz, keluar dari tanah yang gembur di musim penghujan. Keluar kita tumbuh telanjang bulat semua tuh. Laki-laki, perempuan menghadap kepada Allah bersegera-segera. Nggak ada tuh ngantuk-ngantuk, apa tuh, Ustaz ngomong apa sih dari tadi, boring itu, nggak ada tuh. Ya, menghadap kepada Allah, berkumpul di padang mahsyar. Nah, qalu, siapa yang qalu tuh? Orang musyrik, orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang fasik, dia qalu. Ya wailana man ba'atsana mim marqadina, celaka kami. Siapa yang telah membangunkan kami, membangkitkan kami dari tidur kami yang panjang 40 tahun enggak disiksa? Jadi 40 tahun pun enggak ada sisa kubur. Kenapa enggak ada? Yang nyiksa mati. Kan mati semua tadi. Nah, dibangkitkan, ya wailana. Nah, maka dijawab sama Allah, hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini yang dijanjikan oleh Allah Ar-Rahman dan sungguh telah benar pada Rasul. Berapa tahun kita di padang mahsyar? Nah, ini supaya memahami perjalanan. Kalau orang nggak paham perjalanan ini, rusak, Bu. 50.000 tahun. Berjejer-jejer, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Ya, ada yang boleh cakap-cakap kecuali atas izin Allah. Mau cakap apa? Sebelah orang bule, matanya biru, rambutnya pirang, mau ngomong apa? Bro, siapa lo? Nggak ngerti dia. Yang ke atas-atas ditingkat, ditumpuk sampai otaknya mendidih. Ya kan? Siapa yang diselamatkan? Orang yang mendapatkan syafaat. Dipindahkan dia nanti ke kemah Nabi. Siapa itu? Ya, yang rajin salawat. Yang pindah dia ke kemah hijau, kata orang Malaysia ada ikonnya, ada AC-nya. Sejuk dan tidak panas. Siapa lagi? Orang yang rajin baca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, kata Nabi. Apalagi nanti Ramadan nih. Karena dia akan datang pada hari kiamat dan memberikan syafaat, pertolongan, perlindungan kepada orang yang membacanya. Siapa lagi? Orang mengingatkan dirinya ke waktu sholat masjid. Ya, jangan udah tahu jam 12, antar 12:30 udah zuhur, masih ke mall aja. Belanja belinji. Lupa pulang-pulang jam 3:15. Mau coba asar lagi kan? Ada waktunya masih. Udah sisa. Kemudian manusia akan berjembatan di Sirat. Al-Jisru. Wa ma al-Jisru ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, dakhdun mazillatun fi. Ya, Al-Jisru itu tempat orang peleset yang kita kenal dengan jembatan Siratal Mustaqim. Ya, tempat orang peleset. Sami'tu khabar annal jisra, kata Rasulullah, adaqqu minasy'ar wa haddu minasayf. Jadi dia lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Gimana Ibu, sanggup nggak nyebrang tuh? Ini jurang neraka di bawah nih.
Kecuali orang beriman. Orang beriman itu dia jalannya nggak kayak gitu. Dia lebar, berpagar, bisa berlari masuk ke dalam surga. Insya Allah ya. Insya Allah kita nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi itulah nanti sebagian masuk surga, sebagian masuk neraka. Kemudian itulah kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi kematian setelah itu. Yang di surga kekal, yang di neraka dia kekal. Kehidupannya itu sudah nggak ada lagi. Kematian sudah tidak ada lagi. Ya. Itu jadi mulai dari alam roh kita itu sampai kita ke akhirat nanti. Itu panjang perjalanan, Bu. Dunianya sebentar aja ini. Ya. Coba, pastilah. Presiden-presiden aja udah berapa kali ganti ini kan. Nggak lama. Oh dia 2 periode, coba aja lihat 2 periode. Minta 3 periode, ngamuk orang semua. Lagi orang Medan ya. Ya. Gitu kurang lebih. Ya. Baik Pak Atip, luar biasa ya Bunda ya. Bagaimana Pak Atip menggambarkan akhir kehidupan ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapat itibar. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Epi Susanti dari Pengajian Anisa Abidin, Kelurahan Tanjung Kusta, Medan. Izin bertanya Ustadz, apa saja hal-hal pokok yang harus dimuhasabai itu Ustadz? Dan perlu waktu berapa periode kita harus mengadakan muhasabah itu? Demikian saja Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak. Langsung ya. Ya. Jadi mengenai periode kapan kita muhasabah. Kalau orang bertakwa itu ketika dia salah dia langsung muhasabah. Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Ya kan? Dia ingat kepada Allah, dia istighfar gitu kalau salah, ya. Jangan udah sebulan udah ngomong. Buka WA lagi, oh saya memaki si anu nih baru minta maaf. Kalau masih bisa sebulan hidupnya Bu ya. Nah kemudian apa saja yang pokok? Pertama hubungan kita dengan Allah dulu. Hablum minallah. Selama ini apakah kita datang kepada Allah, minta tolong kepada Allah, ketika susah saja, ketika senang kita lupa. Nah ini. Coba deh Bu, Ibu ada teman akrab nih ya, katakanlah karib itu. Itu datangnya kalau lagi perlu aja, mau minjem uang lah, mau apalah. Waktu dia senang-senang, dia lupa sama kita Bu. Kira-kira gimana tuh? Bayangkan kalau kita begitu kepada Allah. Begitu sakit, baru, oh ya Allah. Ya kan? Itu senang lupa gitu. Padahal kita ini untuk ibadah. Ujian itu bukan hanya berupa kesusahan. Kesenangan itu juga adalah ujian. Jadi jangan lupa kita, ya. Jadi bagaimana kita lihat niat kita udah ikhlas belum dalam beribadahnya atau kita masih merasa terpaksa. Udah dikasih hidup, rezeki, udah kasih anak, ya kan? Dikasih suami, dikasih istri. Ini apa lagi coba? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kau hitung-hitung nikmat Allah enggak akan terbilang. Banyak udah nikmat Allah, tinggal kita bersyukur, beribadah. Niat kita udah ikhlas belum? Hubungan kita bagaimana? Pernah enggak kita curhat kepada Allah di malam hari? Ya Allah, itu ngomong sama Allah. Ini curhat. Suami mau kawin lagi curhat sama tetangga. Bukannya dikasih solusi sama dia. Lu sih nggak bisa dandan macam-macam. Diceritain sama orang. Wow, satu kampung kenal. Padahal baru mau. Itu pun mimpi istrinya kan gitu. Istri lihat dalam mimpi. Disuruh suami minta maaf. Gitu ya. Nah jadi akidah kita bersihkan. Di muhasabah tuh. Jangan berdukun-dukun lagi, jangan pakai jimat-jimat lagi, jangan susuk-susuk lagi. Gitu. So itu membatalkan keimanan ya. Bersihkan niat kita dari syirik, ibadah kita itu udah benar atau belum. Karena banyak orang sekarang ibadah itu ikut-ikutan aja. Karena apa? Nggak ada ilmu. Makanya wajib kita menuntut ilmu, ya kan? Thalabul ilmi faridatun. Faridah itu fardu, wajib. Dikerjakan berpahala, nggak dikerjakan kita berdosa. Nuntut ilmu, gitu ya. Gitu. Jadi kemudian amal kita, mahdoh kita dengan Allah, amal wajib, ya.
Dan tetaplah jaga husnuzon kepada Allah. Jangan sampai kita berprasangka buruk. Kata Allah Subhanahu wa taala, muttafaqun alaih hadisnya, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku padaku. Ya. Juga hablum minan nas. Hubungan kita dengan manusia, dengan ibu kita, dengan anak-anak, dengan suami, dengan istri, ya, dengan masyarakat, tetangga, negara. Karena khairun nas kata Rasulullah anfa'uhum linnas, ya. Sebaik-baik kalian itu kalian bermanfaat bagi manusia yang lain. Jangan sampai kalau kita hadir tuh orang jadi jengah itu, jadi takut, feel scary kata orang Karo itu, ya. Nah, jangan sampai begitu. Kehadiran kita tuh macam ancaman sama orang lain. Ya. Itu Ustaz. Baik Pak Tip, waktu kita yang tidak bersahabat namanya ini, jadi kita minta statement closing dari Pak Tip. Ya. Dari materi yang menarik ini Pak Tip, ya. Ya. Muhasabah dan optimisme. Tafadhol Maskur. Ya, jadi inti daripada muhasabah ini adalah mengingatkan kembali kepada diri kita. Ya, bahwa kita ini perlu menghitung-hitung diri kita, mengevaluasi diri kita, apa yang kurang, kalau salah dikoreksi. Manusia itu biasa saja. Ya, kalau kita bersalah kita minta ampun sama Allah. Salah sama manusia minta maaf, ya. Ngutang sama manusia bayar. Jangan ngutang sama manusia minta ampun sama Allah, nggak bisa. Itu hablum minan nas, ya. Nah, itu kita perbaiki. Ibadah kita, kekhusyuan kita, ya kan? Nah, gimana tuh? Berapa persen kita khusyuk dalam sholat? Berapa persen kita paham, ya kan? Nah, itu kita tetaplah kita dalam perwiritan pengajian ini. Itu jaga-jaga juga, ya kan? Udah ikut perwiritan saja masih ada yang kepleset tuh Bu, ya. Nah, apalagi nggak ikut, bukan kepleset lagi, kebablasan udah, nah, ya kan? Nggak ada remnya soalnya, ya kan? Nah, ini pun maaf nih, saya sampai sekarang juga masih belajar Bu, masih belajar saya, dan makin belajar makin bodoh aja kita tuh rasanya, ya kan? Banyak lagi yang belum kita ketahui, ya. Jadi jaga diri kita, mudah-mudahan kita dikumpulkan beserta suami, istri, Amin ya Rabb. orang tua kita, anak cucu kita, ya, menantu kita di surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita ingatkan juga mereka untuk muhasabah, ya. Nanti minta ya kasih Japri WA tuh teman-temannya untuk nonton acara ini, ya Bu, ya. Nah, demikian lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Silakan. Dayung ketepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunda sekalian yang di studio, yang bisa kita tangkap dari pelajaran kita di sore yang mulia ini adalah pertama, waktu itu linear. Ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu itu tidak bisa kita ulang, cuma kita ingat saja. Tapi masa lalu itu menentukan masa sekarang. Masa yang akan datang ditentukan oleh masa sekarang. Oleh karenanya perencanaan yang matang perlu kita lakukan untuk menatap masa depan yang lebih baik lagi. Setuju ya Bu, ya? Baik, mengakhiri acara ini mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Semoga kiranya tadi seperti katakan Pak Tip, kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Oke Bu, ya, kita ikhlas berselawat. Yuk mulai. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Adri